Politikus Partai Solidaritas Indonesia, Ade Armando tetap pada pendiriannya bahwa Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Ade beralasan Gibran melakukan banyak hal yang tidak dilakukan oleh para wakil presiden sebelumnya. Menurut Ade, Wapres sebelumnya hanya berperan sebagai pelengkap atau ban serep presiden. Peran tersebut, kata Ade, sudah dijalankan oleh Wapres sejak lama. Ia menyebut Wapres seperti Tri Sutrisno, Sudarmono, dan Adam Malik hanya sebagai pelengkap. Gibran itu adalah faktor yang menaikkan suaranya Pak Prabowo. Iya. Dan dia itu sudah menunjukkan achievement dia selama ini. Performance dia menurut saya mungkin the best wakil presiden yang ada saat dalam sejarah kita nih. Menurut Ade, gaya Gibran yang kerap dinilai tidak lazim seharusnya tidak menjadi alasan untuk diremehkan. Ade menilai publik seharusnya mampu menangkap kualitas Gibran dari pernyataan dan cara berpikirnya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melepas kelulusan 273 siswa yang telah menyelesaikan pembinaan di barak militer pekan ini di lapangan Gasibu, Bandung, Jawa Barat. Para siswa yang mengikuti pembinaan adalah mereka yang terlibat dalam kenakalan remaja. Program pendidikan karakter bela negara sendiri berlangsung selama 14 hari di Dodik Bela Negara Lembang, Jawa Barat. Program ini merupakan inisiatif dari Gubernur Jawa Barat untuk membina ulang generasi muda agar kembali ke jalur positif. Kita sudah didik dengan baik, orang tuanya jangan ngajarin lagi nggak baik. Jadi kalau ada kegiatan, orang sudah duduk itu duduk. Jangan ngambil foto-foto, itu cara mendidik dengan baik. Karena saya khawatir dari anak-anak ini adalah kembali ke rumahnya, pola pendidikan keluarganya tidak sesuai dengan apa yang sering kita laksanakan. Dan untuk membentuk seperti ini memerlukan energi, tenaga, dan ketahanan mental saya dan seluruh jajaran Pemprov Jabar serta jajaran TNI. Andai kata TNI tertekan oleh opini yang dibangun dan dia menyatakan bahwa mendidik anak-anak bukan kewenangan kami, tidak akan ada peristiwa seperti ini. Program Deddy Mulyadi mendapat kritik dari Federasi Serikat Guru Indonesia yang mendesak Mendikdasmen untuk segera menghentikan program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer. FSGI menilai program yang digagas Deddy Mulyadi tidak memiliki dasar pedagogis dan psikologis yang jelas, serta berpotensi melanggar hak anak. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah dan pengusaha Cina puas berinvestasi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memastikan sejauh ini tidak ada masalah serius dalam pelaksanaan investasi Cina di Indonesia. Bahkan sekitar 65% rantai pasok produk kesehatan di Indonesia berasal dari Cina. Pemerintah Indonesia juga telah meminta agar Cina melakukan transfer teknologi ke Indonesia sebagai bagian dari aturan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Berdasarkan data Bea Cukai Cina, perdagangan Indonesia-Cina tercatat sebesar 147 miliar dolar Amerika pada tahun 2024. Investasi Cina di Indonesia menjadi yang terbesar ketiga setelah Singapura dengan nilai investasi lebih dari 20 miliar dolar.